Pagi, teman-teman, berjumpa kembali dengan Suharno dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini adalah pembahasan tentang audit sektor publik. Ini adalah pertemuan kita yang ke-21. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan sebelumnya teman-teman memperoleh ilmu ya tentang audit. Ini adalah pembahasan terakhir dari mata kuliah Auditing 2, yaitu tentang audit sektor publik. Pokok-pokok pembahasan hari ini adalah tentang audit sektor publik atau pengertian audit sektor publik, kemudian jenis-jenis audit sektor publik, kemudian ada objek audit sektor publik itu apa saja, kemudian bagaimana prosesnya audit sektor publik, kemudian perbedaan antara sektor publik dengan audit sektor bisnis. Ini nanti kita akan bahas satu per satu. Selanjutnya adalah tentang pengertian dari audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian, keakuratan, dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Proses pengujian ini memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Lanjut kita ke jenis-jenis ya, jenis-jenis dari auditor sektor publik. Dalam setiap audit perlu dimulai dengan penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor. Berdasarkan tujuannya, auditor sektor publik ini dibagi menjadi 3, yaitu audit keuangan, kemudian ada nanti ada audit kinerja ya atau audit operasional, yang ketiga itu tentang audit untuk tujuan tertentu. Untuk audit keuangan. Audit keuangan ini meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas hasil atau hal yang berkaitan dengan keuangan ini mencakup penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua adalah entitas yang diaudit telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, kemudian sistem pengadilan intern instansi tersebut, baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk tujuan pengendalian. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan ini meliputi unsur segmen laporan keuangan dan informasi keuangan seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, kemudian laporan aktiva tetap, ya. Kemudian dokumen anggaran, perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan yang diperkirakan.
Selanjutnya adalah pengendalian intern mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pengendalian atau pengawasan intern atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, termasuk juga pengendalian intern atas penggunaan sistem yang berbasis komputer. Kemudian ada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan atas adanya kecurangan. Sementara itu, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan adalah meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, pusat, dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pelayanan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Dengan demikian, dalam hal audit keuangan, BPK hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah audit kinerja. Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau memprakarsai tindakan koreksi. Audit kinerja ini mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program. Audit ekonomi dan efisiensi ini dilakukan untuk menentukan apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara hemat dan efisien. Kemudian juga menentukan penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan. Kemudian juga menentukan entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehematan dan efisiensi tersebut. Ya. Lanjut, audit ekonomi dan efisien dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Ya, contohnya, kemudian melakukan pengadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dengan biaya yang wajar, kemudian memelihara sumber daya negara yang ada secara memadai, kemudian menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan, menggunakan prosedur kerja yang efisien, dan lain sebagainya. Kemudian untuk audit efektivitas. Audit efektivitas ini menyangkut tentang penentuan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan yang berwenang. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, pelaksanaan atau fungsi instansi yang bersangkutan. Apakah entitas yang telah diaudit telah menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Contoh audit program ini adalah menilai tujuan program baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat atau relevan. Menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan, kemudian menilai efektivitas program dan atau unsur program-program secara sendiri-sendiri, dan lain sebagainya. Lanjut, kita membahas tentang bahwa audit tentang kinerja ini juga diatur, ya, mana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi
serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawas intern pemerintah. Ada pasal 23E Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya. Selanjutnya adalah audit untuk tujuan tertentu. Pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan bersifat investigatif atau audit ketaatan tertentu. Audit investigatif. Ya. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Ini bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuannya apa sih untuk dilakukan investigasi? Ya, tujuannya adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya serta melaksanakan audit untuk membuktikan ada kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat. Lanjut tentang program audit untuk investigasi ini umumnya sulit ya untuk ditetapkan terlebih dahulu atau dilakukan. Kalau audit investigasi yang dilaksanakan merupakan pengembangan temuan sebelumnya seperti financial audit atau operational audit, auditor dapat menyusun langkah yang dilaksanakan meskipun terkadang setelah dilaksanakan masih banyak mengalami penyesuaian atau perubahan. Adapun hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan. Apa yang dilaporkan masyarakat tidak terbukti. Apa yang diadukan terbukti, misalnya terjadi penyimpangan dari suatu aturan atau ketentuan yang berlaku, namun tidak merugikan negara atau perusahaan. Bisa juga terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya atau manajemennya. Terjadi ketekoran atau kekurangan kas, ya. Atau persediaan barang milik negara dan bendahara tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian bendahara. Laporan audit investigasi ini bersifat rahasia, terutama apabila laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Dalam menyusun laporan, auditor tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. Pada umumnya, audit investigasi ini berisi dasar audit, kemudian ada temuan audit, tindak lanjut, dan saran, sedangkan laporan audit yang akan diserahkan kepada kejaksaan, temuan audit memuat tentang modus operandinya, kemudian sebab terjadinya penyimpangan, kemudian bukti yang diperoleh, dan kerugian yang ditimbulkan. Lanjut, kita akan membahas tentang audit ketaatan. Audit ketaatan atau compliance audit ya, ini dilakukan untuk menentukan apakah auditan telah memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Contoh dari audit ketaatan adalah audit pajak penghasilan dengan tujuan apakah auditan telah memenuhi peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Ini ada contoh
dalam jenis atau contoh dari audit ketaatan. Ini mengistiksakan jenis-jenis audit, kemudian informasi, kriteria, dan bukti dari jenis audit. Contoh, ini ada audit keuangan. Contohnya adalah audit tahunan atas laporan keuangan pemerintah DKI. Informasinya adalah laporan keuangan pemerintah DKI. Kriteria yang ditetapkan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bukti audit yang tersedia adalah dokumen, catatan, dan bahan bukti audit yang berasal dari sumber-sumber di luar auditan. Yang kedua adalah audit operasional. Contohnya adalah evaluasi untuk mengetahui apakah proses pencairan dana pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjalan secara efektif dan efisien. Informasi yang diperoleh adalah banyaknya surat perintah pencairan dana SP2D yang dikeluarkan, kemudian biaya yang dikeluarkan, dan banyaknya kesalahan yang terjadi. Kriteria yang ditetapkan, ya, ketentuan ditetapkan di JPB mengenai efisiensi dan efektivitas proses pencairan dana. Bukti yang tersedia yaitu berupa laporan kesalahan, catatan, dan biaya pemrosesan pencairan dana. Kemudian ada audit investigasi, contohnya audit KPK atas kasus korupsi. Informasinya adalah masukan saksi dari masyarakat. Kriteria yang ditetapkan adalah undang-undang anti korupsi dan undang-undang pidana. Ya. Kemudian bukti yang diperoleh atau tersedia adalah bukti suap atau penyelewengan dana. Kemudian selanjutnya adalah jenis audit ketaatan. Ya. Contohnya adalah audit ketaatan atas penghitungan jumlah pajak yang terhutang. Ya. Informasinya adalah laporan keuangan auditan. Kemudian kriteria yang ditetapkan adalah tentang undang-undang dan ketentuan perpajakan. Bukti yang tersedia adalah laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor. Selanjutnya adalah selain berdasarkan tujuan, maka berdasarkan subjeknya audit dapat dibagi berdasarkan afiliasi dari auditor. Ada auditor internal, auditor eksternal, kemudian ada auditor pemerintah. Auditor eksternal. Audit eksternal adalah auditor yang memiliki sertifikat akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI. Biasanya auditor bersertifikat akuntan publik melakukan jasa audit berdasarkan kontrak. Pada umumnya audit yang dilaksanakan oleh audit eksternal adalah audit keuangan. Dan selanjutnya adalah audit internal. Sebaliknya audit internal dilakukan oleh auditor intern, yaitu audit yang berfungsi untuk sebagai penilai independen yang didirikan di dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas auditan. Auditor intern bekerja di suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen organisasi. Auditor intern biasanya melaporkan hasil audit kepada komite audit atau dewan komisaris. Selanjutnya audit pemerintah. Dalam negara Indonesia terdapat beberapa lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Inspektorat Jenderal yang berada di setiap departemen, serta Badan Pengawas Daerah untuk lingkup pengawasan di daerah.
Objek audit sektor publik. Ya. Objek audit pada dasarnya meliputi semua kegiatan organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban akhir periode dari suatu organisasi atau lembaga. Terdapat 3 jenis organisasi lembaga, yaitu pertama organisasi atau lembaga sektor komersial, yaitu yang bertujuan untuk mencari laba. Kedua, organisasi atau lembaga sektor publik, yaitu yang bertujuan murni nirlaba, dan kuasi sektor publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba. Seiring dengan perkembangan organisasi sektor publik dan kuasi sektor publik yang berfungsi untuk melayani publik, yang antara lain ditandai dengan perkembangan perundang-undangan tentang otonomi daerah dan prinsip perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Maka profesi akuntansi dan auditing sektor publik ditantang untuk berkembang seiring dengan tuntutan dilaksanakannya good governance di segala bidang. Lanjut adalah kita akan membahas tentang proses dari audit sektor publik. Proses auditing yang dilakukan pada organisasi sektor publik ini memiliki beberapa konsep dasar. Adapun konsep auditing yang dimaksud adalah pembuktian. Ya. Bukti yang digunakan dalam proses audit merupakan bukti yang valid, yaitu memenuhi syarat formil dan material. Kedua adalah memeriksa dengan hati-hati. Pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara profesional sesuai keahliannya. Kemudian penyajian yang wajar. Konsep audit penyajian yang wajar berkaitan dengan ketepatan akuntansi, pengungkapan yang cukup, dan kewajiban pemeriksaan. Bebas, mampu bertindak jujur dan objektif terhadap fakta penyajiannya. Secara umum, proses audit terdiri dari 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Langkah yang sama juga dilakukan dalam proses audit sektor publik. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Rencana audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting bagi bukti audit atau evidence yang cukup dan kompeten pendukung isi laporan. Lanjut adalah tentang penentuan tujuan dan lingkup. Tujuan dan lingkup audit sektor publik sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan atas laporan keuangan yang dilakukan audit eksternal, dan pada umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan atau memberikan opini atas laporan keuangan entitas. Sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Kegiatan audit dilakukan melalui berbagai tes yang mengandung risiko kesalahan. Maka penilai risiko pengendalian atau control risk, kemudian risiko bawaan itu inherent risk, dan risiko deteksi detection risk perlu dilakukan sehingga kesimpulan dan opini yang diberikan oleh auditor memiliki jaminan yang memadai. Kemudian yang keempat adalah penyusunan rencana atau audit plan. Berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit di atas, suatu rencana audit perlu disusun. Rencana audit pada umumnya berisi uraian mengenai area yang diaudit, jangka waktu pelaksanaan, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya, dan lain-lainnya. Kemudian penyusunan program audit. Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah
audit yang akan dilakukan. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit. Suatu program audit akan berisi tentang tujuan audit, kemudian areanya, prosedur audit yang dilakukan, kemudian sumber-sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan atau error. Selanjutnya adalah tentang pelaksanaan audit. Pekerjaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Sebagian besar waktu yang digunakan dalam pekerjaan audit sebenarnya tercantum pada perolehan atau pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Evaluasi sistem pengendalian internal ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap bukti yang dikumpul. Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian dengan prosedur analitik, pengujian substantif. Prosedur analitik digunakan bila ada dugaan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan di dalam organisasi ini buruk ya, atau tidak baik. Kemudian pengujian yang berstandar pada pengendalian internal, pengujian substantif. Pengujian yang bersandar pada pengendalian internal dapat dilakukan apabila pengendalian internal yang berjalan di organisasi sektor publik berlangsung ini baik. Ya. Kemudian pelaporan hasil audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis. Laporan pelaksanaan audit, pelaporan hasil pelaksanaan audit. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Ada beberapa tipe laporan, yaitu laporan audit tahunan, laporan audit triwulan, audit kemajuan kinerja bulanan, laporan survei pendahuluan, kemudian ada laporan audit intern. Penyajian laporan audit memiliki banyak tujuan, yaitu merekomendasikan perubahan, kemudian mengomunikasikan temuan dalam audit baik berupa penyimpangan maupun salah saji. Untuk memastikan bahwa pekerjaan auditor telah benar-benar didokumentasikan. Yang keempat adalah memberikan keyakinan, assurance kepada manajemen mengenai aktivitas mereka. Menunjukkan kepada manajemen bagaimana masalah mereka dapat dipecahkan. Kemudian tindak lanjut hasil audit. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa atau BPK atau lembaga pemeriksa independen lainnya disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menyajikan kesimpulan. Implementasi dan rekomendasi. Implementasi ini terdiri dari implementasi oleh unit kerja, kemudian implementasi oleh eksekutif, peran auditor dalam implementasi rekomendasi audit. Auditor hanya berperan sebagai pendukung. Peranan legislatif dalam implementasi rekomendasi audit. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kembali secara periodik. Pemeriksaan kembali secara periodik. Pemeriksaan kembali secara periodik umumnya dilakukan setahun sekali ya, untuk suatu periode akuntansi di sektor publik. Perbedaan audit sektor publik dan audit swasta.
Audit sektor publik berbeda dengan audit sektor bisnis atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintah daerah, Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan perusahaan milik swasta, peranan auditor dalam implementasi rekomendasi audit. Akuntansi sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta, peranan auditor ini adalah dalam implementasi rekomendasi audit. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah, pusat maupun daerah. Terdapat perbedaan dan persamaan antara akuntan publik, sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta beserta akuntansinya tersaji sebagai berikut. Ada tujuannya ya untuk sektor publik itu tidak mencari keuntungan, kemudian sektor swasta ini mencari keuntungan. Ada sumber pembiayaan, ini sektor publik ini pajak ya, ada restribusi, kemudian pertanggungjawaban ya, kepada masyarakat dan parlemen, DPRD, kemudian struktur organisasi ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini. Selanjutnya ya persamaannya ya, selain perbedaan ini ada persamaannya. Persamaannya adalah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara. Mempunyai masalah kelangkaan sumber daya terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang disyaratkan, kemudian menghasilkan produk yang sama, yaitu informasi keuangan, membutuhkan informasi yang relevan dan AMDAL untuk melaksanakan fungsi manajemen. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan atau kita rangkum. Istilah pemeriksaan ini seringkali diidentifikasi dengan istilah audit. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada dasarnya, pemeriksaan termasuk dalam pengertian pengendalian. Istilah feedback control dikenal sebagai pengendalian atas hasil kegiatan yang bersifat represif. Kegiatan ini umumnya dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Sektor publik terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian fasilitas publik yang bertanggung jawab kepada parlemen, kemudian badan publik lainnya yang dananya sebagian besar berasal dari pajak. Diatur, dimiliki dan diawasi oleh pemerintah lokal atau daerah ya. Di Indonesia itu BUMN dan BUMD dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perbedaan yang paling besar, paling mendasar antara audit sektor publik dan swasta adalah pertimbangan kebijakan politik. Dalam akhir proses audit, khususnya dalam audit keuangan, auditor akan menggunakan objektivitas terbaiknya dan rekomendasi secara menyeluruh. Sebagai suatu proses auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi, auditor ini mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan suatu entitas. Terdapat 4 faktor yang melatar belakangi pentingnya audit dalam sektor publik.
yaitu tentang pertumbuhan, volume, dan kompleksitas transaksi ekonomi. Kemudian adanya pemisahan sumber dana, kemudian rendahnya independensi pihak manajemen, dan pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat. Sistem pengendalian di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu sistem pengendalian ekstern, sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian ekstern pemerintah ini juga meliputi kegiatan yang dilakukan oleh DPR, BPK, serta masyarakat. Dan sistem pengendalian intern pemerintah dilakukan oleh BPKP, Itjen, Departemen atau Unit Pengawasan LPND, serta Bawasda. Terkait dengan audit pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amandemen ketika Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, maka BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi premi audit institution yang harus mengambil bagian terdepan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira itu teman-teman materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, menambah pengetahuan bagi mahasiswa, dan manfaat pada saat teman-teman nanti bekerja sebagai auditor, ya, sebagai auditor. Di mana hari ini kita telah membahas tentang audit sektor publik, yaitu tentang pengertian audit sektor publik, ya. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang jenis-jenis auditor sektor publik, objeknya, ya, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian tekniknya, ya, teknik audit sektor publik, kemudian perbedaannya antara audit sektor publik dengan bisnis. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan dimengerti bagi teman-teman mahasiswa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat sehingga kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan mata kuliah lainnya, terutama yang terkait dengan auditing. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dan sekali lagi salam sehat bagi kita semua.